sahabat belajar, anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, pada hari ini kita akan belajar Matematika kelas 6, materi pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan. Mari langsung saja kita ke materi, yaitu pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan atau desimal. Pada pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan atau desimal, kalian perlu mengubah semua bentuk bilangan ke bentuk pecahan biasa. Setelah itu, kalian tinggal menyelesaikan pengerjaan hitung campuran sesuai dengan aturan-aturan pengerjaan hitung campuran yang telah kalian pelajari sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari 1 dikurangi 1/7 dikali 1/6. Pada soal ini, terdapat 2 operasi hitung, yaitu pengurangan dan perkalian. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah semua bentuk ini menjadi bentuk pecahan biasa. Mengubah semua bilangan ke bentuk pecahan biasa. Ya, jadi seperti ini. 1 bilangan cacah kita ubah menjadi pecahan 1/1. Kemudian 1/7 pecahan campuran kita ubah menjadi 15/7. Jadi pecahan biasa. Masih ingat kan bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, jadi kita kalikan penyebutnya. 7 kali 2 tambah 1 itu akan menjadi pembilang. Sehingga 1/7 itu sama dengan 2 kali 7 ditambah 1/7. Sehingga jadinya 15/7. Kemudian dikali 1/6. Nah, setelah semua bilangan ini diubah menjadi pecahan biasa, maka bisa kalian lakukan pengerjaan hitung campuran sesuai aturan-aturan yang telah kalian pelajari sebelumnya, di mana aturan pengerjaannya dimulai dari perkalian. Kemudian baru penjumlah. Di mana urutan pengerjaannya kita mulai dari perkalian, dilanjut dengan pengurangan. Kita lakukan perkalian antara 15/7 dengan 1/6. Perhatikan ada yang bisa disederhanakan, disederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama dibagi 3, hasilnya 5. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga hasil perkaliannya adalah 5 kali 1, 5, 7 kali 2, 14. Jadi hasilnya adalah 5/14. Baru kemudian kita lakukan operasi pengurangan di sini. Pengurangan pecahan penyebutnya harus sama, sehingga pecahan yang tadinya 1/1 kita ubah menjadi 14/14. Dikurangi 5/14 jadilah 9/14. Jadi 1 dikurangi 2 1/7 dikali 1/6 itu hasilnya 9/14. Kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, yaitu tentukan hasil dari
2 kali 1/4 ditambah 1/2/5 dibagi 0,7. Di sini ada bilangan desimal. Sama seperti pengerjaan pada contoh soal 1, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah semua bilangan ini menjadi bentuk pecahan biasa. Berikut pembahasannya. Bilangan cacah diubah menjadi 2/1. Di sini 2 diubah menjadi 2/1. Kemudian pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/5. 5 kali 1 tambah 2, 7/5. Kemudian desimal 0,7 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/10. Masih ingat mengubah desimal menjadi pecahan? Ya, jadi desimal jika satu angka di belakang koma itu penyebutnya adalah 10. Sehingga 0,7 itu artinya pecahannya adalah 7/10. Setelah semuanya diubah menjadi pecahan biasa, lanjut dikerjakan sesuai dengan aturan pengerjaan hitung campuran, di mana yang harus dikerjakan pada contoh soal ini terlebih dahulu adalah kita mulai dari perkalian, kemudian pembagian, terakhir baru kita lakukan penjumlahan. Kita kalikan dulu 2/1 kali 1/4. Jika ada yang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan terlebih dahulu. 2 dan 4. Kita bagi 2 dan 4. Sama-sama kita bagi 2. Hasilnya 1, 2. Kemudian kita kalikan, hasilnya 1/2. Baru kemudian kita lakukan pembagian. 7/5 dibagi 7/10 sama artinya dengan 7/5 dikali 10/7. Jadi pecahan yang di belakang dibalik. Ya. Sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya, jadi membagi bilangan dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan pecahan yang dibalik. Jadi kalau 7/5 dibagi 7/10 sama artinya dengan 7/5 dikali 10/7. Jadi 7/10-nya kita balik menjadi 10/7. Setelah itu lakukan perkalian pecahan dengan melihat apakah ada yang bisa kita sederhanakan, apakah dia memiliki faktor yang sama. Kalau iya, maka bisa disederhanakan. Ya, 7 dan 7 sama-sama dibagi 7, hasilnya 1, 1. 5 dan 10 sama-sama dibagi 5, hasilnya 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 2/1. 1/2 ditambah 2/1, penyebutnya harus sama. Jadi kita samakan penyebutnya sehingga 2/1 itu akan menjadi 4/2. Setelah dijumlahkan menjadi 5/2, diubah menjadi pecahan campuran, jadilah 21/2. Jadi hasil dari contoh soal 2 yaitu 2 kali 1/4 ditambah 1/2/5 dibagi 0,7 itu adalah 21/2. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan hasil dari 3 ditambah 2 3/4
dibagi 1,3 dikurangi 1/5. Nah, pada soal ini ada yang di dalam kurung. Ini artinya pengerjaannya harus dilakukan terlebih dahulu. Tetapi masih tetap langkah pertama kita adalah mengubah semua bilangan ini menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita lakukan urutan pengerjaan hitung campuran dimulai dari yang di dalam kurung. Nah, perhatikan pembahasan berikut. Jadi langkah pertama masih tetap sama, yaitu mengubah semua bilangan ke bentuk pecahan biasa. 3 itu bilangan cacah, sehingga kita ubah menjadi 3/1. Kemudian 2, 3/4 adalah bilangan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 2 tambah 3, 11/4. Dibagi 1,3 itu bilangan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/10. Dikurangi 1/5. Setelah semuanya diubah menjadi pecahan biasa, baru kemudian kita lakukan pengerjaan hitung sesuai dengan urutan, yaitu dimulai dari pengerjaan hitung yang ada dalam kurung. Sehingga ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian baru dilanjutkan dengan pembagian dan terakhir penjumlahan. Kita samakan penyebut, karena ini pengurangan, jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga 13/10 dikurangi 2/10. Hasilnya adalah 11/10. Baru kemudian kita lakukan operasi pembagian, sehingga menjadi 3/1 ditambah 11/4 dikali 10/11. Jadi di sini 11/4 dibagi 11/10 itu sama artinya dengan 11/4 kali 10/11. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. 11 dengan 11, kemudian 4 dengan 10. Ya, berarti hasilnya menjadi 3/1 ditambah 5/2. Samakan penyebutnya menjadi 6/2 ditambah 5/2 sama dengan 11/2 dijadikan pecahan campuran menjadi 5/1/2. Jadi 3 ditambah 2 3/4 dibagi 1,3 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 5/1/2. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai permasalahan yang melibatkan pengerjaan hitung campuran, baik yang menggunakan bilangan cacah ataupun bilangan pecahan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengerjaan hitung campuran. Kita langsung saja ke contoh soal yang keempat. Pak Amir memiliki sawah seluas 2,5 hektar. Pak Amir menjual sawahnya seluas 1 hektar. Kemudian, sebanyak 1/3 bagian dari sawah miliknya ditanami jagung. Berapa hektar sawah Pak Amir yang ditanami jagung? Nah, dari soal tersebut yang kita ketahui adalah luas sawah Pak Amir mula-mula ada 2,5 hektar. Kemudian luas sawah Pak Amir yang dijual itu adalah 1 hektar. Dan bagian sawah yang ditanami jagung adalah 1/3 dari sawah yang masih tersisa setelah dijual. Jadi tanahnya dijual dulu, baru kemudian 1/3-nya
ditanami jagung. Sehingga dalam soal ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pengurangan. Jadi tanah mula-mula kita kurangi dulu dengan tanah yang dijual, baru kemudian sisanya kita kalikan dengan 1/3 untuk mengetahui berapa hektar sawah yang ditanami jagung. Ya, jadi luas sawah Pak Amir yang ditanami jagung itu sama dengan 2,5 dikurangi 1 dikalikan 1/3. Jadi, ini merupakan pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan desimal, bilangan cacah, dan juga bilangan pecahan. Sehingga langkah pertama untuk mengerjakannya, kita harus mengubah semua bentuk bilangan ini menjadi bentuk pecahan biasa. 2,5 kita ubah menjadi 25/10. 1 kita ubah menjadi 1/1. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Sehingga samakan penyebutnya menjadi 25/10 dikurangi 10/10. Hasilnya 15/10. Baru kemudian dikalikan dengan 1/3. Sederhanakan 15 dan 3. Hasilnya 5, 1. Sehingga didapatlah hasil 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi, luas sawah Pak Amir yang ditanami jagung itu adalah 1/2 hektar. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, kita lihat lagi contoh soal yang kelima. Bu Nisa memiliki beras seberat 4,5 kg. Kemudian, Bu Nisa membeli beras seberat 3 kg. Bu Nisa membagi beras tersebut ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi beras seberat 2,5 kg. Berapa banyak kantong plastik beras yang diperoleh Bu Nisa? Berikut pembahasannya. Dari soal di atas diketahui bahwa berat beras Bu Nisa mula-mula itu adalah 4,1/2 kg. Berat beras yang dibeli Bu Nisa itu adalah 3 kg. Berat beras di setiap kantong plastik itu adalah 2,5 kg. Jadi, beras Bu Nisa mula-mula akan kita jumlahkan dengan berat beras yang dibeli kemudian. Setelah itu, jumlah beras seluruhnya dibagi menjadi beberapa kantong plastik yang masing-masing beratnya adalah 2,5 kg. Sehingga dari penjumlahan kita jumlahkan beras mula-mula dengan beras yang dibeli, baru kemudian kita bagi dengan 2,5. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Banyak plastik beras yang diperoleh Bu Nisa itu adalah 4/1/2 ditambah 3 dibagi 2,5. Langkah pertama, kita jadikan bentuk ini menjadi bentuk pecahan biasa. 9/2 ditambah 3/1 dibagi 25/10. Setelah itu, kerjakan yang di dalam kurung. Samakan penyebutnya. 9/2 ditambah 6/2 dibagi 25/10. 15/2 dibagi 25/10. Sama artinya dengan 15/2 dikali 10/25. Kita sederhanakan. 15 dan 25 sama-sama dibagi 5, hasilnya 35.
2 dan 10 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 1, 5. Sehingga hasilnya menjadi 15 per 5. 15 per 5 sama dengan 3. Jadi, banyak kantong plastik beras yang diperoleh Bu Nisa adalah 3 kantong plastik. Baik, itu beberapa contoh soal dan pembahasan. Mari kita lihat latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Semoga latihan soal ini bisa menambah pemahaman kalian tentang pengerjaan hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan pecahan atau desimal. Sekian penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembahasan kita selanjutnya. Dan Ibu sampaikan, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses. Dadah!